Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu hadir dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan saya, Maharsi Anindya Jati, selaku host di PPM Manajemen yang akan memandu jalannya acara kita di hari ini. Pojok Pintar Manajemen ini merupakan sebuah kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan juga perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan juga perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 juga krisis yang kita rasakan bersama. Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye yang dilakukan oleh PPM Manajemen, yaitu Pantang Berhenti Berkarya. Pojok Pintar Manajemen kita kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, mengangkat tema Mental Capacity for Mental Health in Pandemic Era based on Neuro Leadership. Seperti kita ketahui bersama Bapak dan Ibu sekalian, kita udah 1 tahun lebih bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana kondisi mental health dan tentunya menjaga agar kita terus-menerus berada dalam kondisi sehat mental. PPM Manajemen akan berbagi pendapat dan juga pengalaman kita bersama terkait dengan mental health ini berupa acara talk show yang akan saya pandu bersama dengan narasumber kita. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan 8 produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami memiliki program pengembangan eksekutif, publikasi dan seminar, pembelajaran Ingria atau in-house, program pelatihan sertifikasi, assessment SDM, riset dan konsultasi, solusi teknologi pembelajaran, dan juga PPM School of Management. Sebelum kita memulai acara, saya juga akan menjelaskan mengenai aturan Pojok Pintar Manajemen ini. Selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, kami mengharapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti aturan main ini demi kenyamanan kita bersama. Yang pertama adalah selama sesi pemaparan, maka Bapak dan Ibu akan kami mode bisukan dan video akan dimatikan. Dalam mengikuti diskusi, partisipan dianjurkan memiliki prinsip yang positif dan juga kolaboratif. Sesi tanya jawab untuk kali ini akan kita bagi menjadi 3 segmen. Jadi karena ini sifatnya adalah talk show Bapak dan Ibu, maka nanti setiap sesi talk show akan kami buka tanya jawab. Nah, untuk 3 penanya terbaik nanti akan ada kenang-kenangan buku yang diterbitkan oleh Neuro Leadership Indonesia. Jadi kami sangat berharap Bapak dan Ibu aktif untuk bertanya. Untuk bertanya, Bapak dan Ibu bisa mengklik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Nanti saya akan menyebutkan siapa saja yang mendapat kesempatan untuk bertanya sesuai dengan urutan raise hand. Diharapkan Bapak dan Ibu juga di akhir kegiatan dapat mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya, dan kami juga memiliki survei yang kami harap Bapak dan Ibu bisa ikut berpartisipasi untuk mengisinya. Materi akan bisa Bapak dan Ibu download, akan Bapak dan Ibu dapatkan setelah mengisi lembar feedback dan juga survei tersebut. Nah, sampailah kita di acara Pojok Pintar hari ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Setelah tadi saya membacakan aturan main kita, sore ini saya akan menjadi host untuk kegiatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Ini nama lengkap saya, Maharsi Anindya Jati. Saat ini saya sebagai Head of Center for Human Capital Development di PPM Manajemen yang akan memandu kegiatan Bapak dan Ibu untuk sore ini. Bersama saya juga sudah hadir pembicara kita yang luar biasa. Ini adalah Coach Roy, ya. Selamat sore, Coach Roy. Selamat sore, Bu Nina. Ya, ini sudah semuanya. Sudah bersama-sama kita nih, Coach Roy nih ya. Coach Roy T. Amboro MBA. Beliau adalah Neuro Leadership Coach. Beliau juga adalah seorang founder, Managing Director dari Neuro Leadership Indonesia. Pengalaman beliau sudah lebih dari 20 tahun terkait dengan organizational behavior dan leadership development. Dan juga penggagas brain-based leadership yang sudah berkecimpung kurang lebih 8 tahun. Ya.
Beliau pemegang haki MBTC, co-founder Neuro Leadership Indonesia, sering memberikan pelatihan untuk Bank Indonesia Institute Faculty, BP Global University Faculty, co-creator of Neuro Leadership. Jadi nanti buku-buku yang akan Bapak dan Ibu terima jika Bapak dan Ibu menjadi penanya yang cukup baik gitu ya, atau cukup berbobot nih pertanyaannya. Nah, nanti akan mendapatkan buku tulisan dari Coach Roy ya. Jadi jangan sia-siakan nih kesempatannya ya. Oke, itu kita akan memulai Bapak dan Ibu acara kita. Mungkin sebelum nanti Coach Roy memaparkan materinya, izinkan saya dulu sedikit membuka. Kita akan kaitkan dengan fenomena apa yang terjadi saat ini, gitu ya Coach Roy ya. Mohon izin dulu ya Coach Roy. Silakan. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saya hanya sebagai pengantar saja sebelum kita masuk ke diskusi bincang-bincang kita dengan Coach Roy. Ini saya membawakan mengenai survei yang kami lakukan dari Center for Human Capital Development di awal pandemi di April 2020 tahun lalu. Pada saat itu kami mendapatkan hasil bahwa 80% responden ternyata mengalami gejala stres selama masa pandemi corona tersebut. Ini bervariasi dari sedang hingga berat, gitu ya. Nah, itu masih di awal-awal ya, di saat kita waktu itu masih berpikir kayaknya cuma 3 bulan aja nih pandeminya, gitu ya. Wah, ntar kalau vaksin udah ada kayaknya beres nih urusan, gitu ya. Ternyata kita melihat kondisinya masih cukup memprihatinkan hingga saat ini. Nah, pada saat itu di April 2020 kami menemukan bahwa gejala-gejala yang banyak terjadi ini terkait dengan gejala fisiologis dan juga gejala psikologis. Nah, ini juga cukup rata nih antara laki-laki dan juga perempuan ya. Memang perempuan sedikit lebih banyak, 87%. Mungkin karena ibu-ibu juga selain UFH harus juga nemenin anaknya SFH gitu ya. Jadi sehingga kenapa perempuan jadi juga lebih banyak melaporkan gejala stres ini dibanding laki-laki. Untuk status-status perkawinan kurang lebih sebarannya sama. Nah, masalah yang juga cukup menarik dari survei ini Bapak Ibu sekalian adalah temuan kami bahwa ternyata untuk mengatasi upaya stresnya, 1 dari 3 responden itu cenderung melakukannya secara maladaptif, gitu ya. Jadi upaya mereka itu masih kurang efektif sebenarnya, seolah-olah sih melegakan diri gitu ya, tetapi ternyata ini tidak cukup efektif untuk mengatasi stres itu sendiri. Jadi upaya mengatasinya sifatnya semu saja. Nah, bentuk coping maladaptif yang paling sering dilakukan adalah menyalahkan pihak lain yang dinilai memperburuk situasi. Nyalahin orang lain, cari kambing hitam itu memang paling gampang gitu ya. Tapi ternyata ini maladaptif dan berbahaya sekali bagi kesehatan mental kita. Nah, ini nanti juga kita akan kulik lebih dalam dengan Coach Roy. Nah, kami juga melakukan survei lain di Juni 2020 ya, pada saat WFH sudah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan. Nah, ternyata banyak juga yang melaporkan bahwa merasa ternyata lebih produktif di kantor ya daripada di rumah gitu. Nah, hal ini menyebabkan tentunya kondisi stres makin membesar. Jadi kita merasa bahwa udah nggak terlalu produktif di rumah, tapi tetap harus WFH. Sampai sekarang pun ada yang mungkin sudah setahun lebih kita WFH. Ya, dan tentunya ini akan membuat kondisi kita makin berada dalam keterpurukan kalau kita tidak bisa mencari jalan keluar untuk menjaga kesehatan mental kita. Secara global, kita sekarang sudah mengalami yang disebut dengan pandemic burnout nih, Bapak dan Ibu sekalian. Apa sih sebenarnya pandemic burnout? Nah, kalau kita sama-sama memahami burnout ini sendiri kan sebenarnya sebuah kondisi stres di mana kita sudah mengalami kelelahan secara emosi, secara fisik, dan juga secara mental. Ini diakibatkan karena kondisi stres yang berkepanjangan. Kita udah bersama-sama dengan pandemi setahun lebih gitu ya. Ini sudah melampaui batas manusia untuk waspada dengan sebuah kondisi menekan gitu. Nah, ini menyebabkan kita berada dalam kondisi burnout. Nah, burnout karena kita harus menghadapi pandemi ini membuat kita secara emosi menjadi terserap gitu ya, terhisap secara emosi. Kita lelah banget.
Nah, ini tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga mungkin Bapak dan Ibu merasa, kok jadi jadi demotivasi nih, gitu ya. Baik kita alami sendiri ataupun kita lihat di tim kita. Mulai ada yang slow respon, mulai missing in action gitu, yang hilang di WA pagi jawabnya besok pagi gitu ya, mulai menghilang. Nah, ini bisa saja bentuk dari burnout. Nah, karena burnout ini sendiri membuat kita merasa tidak berdaya, membuat kita merasa kayaknya nggak ada harapan. Tadinya mungkin kita berharap dengan vaksin gitu ya, kok udah divaksin kasusnya masih meningkat juga gitu ya. Nah ini bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang memperparah burnout ini sendiri. Nah, bagaimana dengan secara global? Saya juga mengutip dari beberapa sumber, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa misalnya di Amerika sendiri gitu ya, 76% karyawan juga sudah melaporkan mengalami yang disebut dengan burnout tadi gitu ya, dan 57% merasa bahwa ini yang berkontribusi, yang bertanggung jawabnya adalah si COVID-19 ini nih yang bikin mereka burnout gitu. Nah, yang juga menarik ini dari survei 1.500 karyawan di USA adalah kalau kita lihat penyebarannya pada berbagai kelompok nih ya, ada Gen Z, Millennial, Gen X, dan Baby Boomers. Ternyata juga terjadi peningkatan dari Januari 2020 ke Februari 2021, di mana mereka merasa burnout diakibatkan oleh COVID ini. Ternyata memang terjadi ya peningkatan ini. Kita ngerasa bahwa kondisi kita semakin buruk, semakin kesini. Ini juga dari Oracle and Workplace Intelligence gitu ya, kita mendapatkan gambaran bahwa 78% dari tenaga kerja ini melaporkan bahwa pandemik ini membawa efek negatif bagi kesehatan mental. Kita juga mungkin ngerasa tadi ya, mulai marah-marah, tugas yang mungkin bisa 1 jam biasanya selesai sekarang 1 hari nggak selesai gitu ya, mager, baperan gitu. Nah itu mungkin efek-efek negatif yang kita rasakan dari kondisi ini dan membahayakan mental health kita. 85% menyatakan bahwa mental health ini kemudian berdampak pada sulit tidur. Pola tidur kita jadi berantakan, apalagi karena pagi-pagi mungkin WFH nggak harus cepet-cepet pergi ke kantor gitu ya, nggak harus berdesakan di komuter line, nggak perlu naik Transjakarta, jadi nggak perlu bermacetan lagi, membuat kita kayaknya nggak merasa perlu bangun pagi dan berdampak pada pola tidur kita gitu ya. Kesehatan kita juga makin memburuk dengan alasan nggak bisa olahraga karena pandemi gitu ya. Nah, dan juga ternyata berdampak pada kebahagiaan kita. Ada pernah juga laporan bahwa tingkat perceraian juga makin tinggi selama pandemi gitu ya. Nah, jadi kita melihat juga nih mental health issue ini sangat berpengaruh pada berbagai aspek di kehidupan kita sehari-hari. Nah, 76% di survei ini juga melaporkan bahwa mereka berharap sekali perusahaan mampu melakukan hal lebih lagi bagi mereka untuk menjaga kesehatan mental. Kita melihat sekarang juga kesadaran perusahaan untuk menjaga kesehatan mental karyawannya sudah semakin tinggi gitu ya. Tidak hanya membekali mereka dengan teknik manajemen stres misalnya, memberikan webinar-webinar terkait dengan bagaimana mengatasi masalah mental health, mengatasi kejenuhan selama pandemi, dan bahkan bagaimana memimpin virtual team itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tapi mungkin rasanya masih belum cukup oleh karyawan gitu ya, karena karyawannya sendiri masih ngerasa mental health-nya belum terjaga dengan baik ya. Jadi ini memang sebenarnya harus menjadi sinergi dari perusahaan dan juga karyawannya sendiri. Dan juga di sini kita melihat bahwa ada kecenderungan orang udah mulai lebih seneng ngomong sama robot daripada sama manusia ya. Ini sudah mulai terjadi penurunan fungsi kita sebagai manusia nih kayaknya. Nah, ini saja sedikit pengantar dari saya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan materi yang akan kita diskusikan sore ini bersama dengan Coach Roy yang sangat mendalami mengenai peranan otak tentunya bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Oke, baik. Itu saja dari saya. Kita akan mulai berbincang dengan Coach Roy. Kalau kita lihat background-nya aja, kayaknya udah representatif banget ya, Coach Roy ya. Gimana kabar Coach Roy? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak Nina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Coach Roy, kita akan mulai nih diskusi kita. Kalau tadi saya sudah sedikit menyinggung-nyinggung tentang mental health ya, dan itu yang akan kita bahas sore ini ya, Coach Roy ya. Mental health dan juga
Kalau judulnya ini cukup menarik buat saya dan mungkin masih awam, masih belum bisa memahami juga nih mental capacity ini apa sih gitu ya. Apa hubungannya dan apa bedanya mental health dengan mental capacity. Silakan Coach Roy. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menyapa dulu buat sahabat-sahabat PPM yang silakan, luar Coach biasa nih ya sore hari ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama terima kasih Kak Nina undangannya. Terima kasih kepada PPM yang berkenan mengundang kami gitu ya untuk sharing, dan saya juga bersyukur bisa ketemu dengan para leaders dari PPM semua gitu ya, baik yang merupakan peserta aktif di PPM, barangkali anggota komunitas, dan juga hadir beberapa teman-teman sahabat dari komunitas NLI juga nih Kak Nina, bersama-sama dengan kita. Iya, jadi nomor satu saya mau declare dulu nih Kak Nina dan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sesama leaders. Saya bukan dokter, itu dulu nomor satu ya. Saya juga bukan seorang psikolog seperti Kanina yang lebih canggih tentunya. Tapi alhamdulillah di sekeliling saya banyak psikolog, banyak dokter. Nah, itu dia ya. Saya bisa declare bahwa walaupun saya bukan dokter. Bahkan lucu, dulunya saya seorang tukang batu. Wah, kok tukang batu? Karena saya geologis. Ya, lucu ya Kanina ya. Seorang geologis yang ngurusin batu-batuan. Dan langsung kemudian switch ke manusia gitu ya. Betul sekali. Dan kemudian sebelum saya mendalami neuro leadership ya gitu ya, saya ke leadershipnya dulu, belum ke neuronya gitu ya, belum ke neuronnya. Jadi dari batu ke leadership dulu gitu. Nah, jadi apa hubungan batu sama pemimpin gitu sama leadership? Saya pikir-pikir apa gitu. Oh, ada. Kalau di geologi saya ngurusin batu, kalau di leadership saya ngurusin orang-orang kepala batu. Oh, enggak gitu ya. Nah, pokoknya seru deh. Alhamdulillah, walaupun jadinya terkesan saya nggak fokus gitu, tapi itulah mungkin karakteristik sinaptik atau pathway circuit saya di otak saya ya Kak Nina ya, yang sangat menyenangi adventure. Ya mungkin karena latar belakang saya seorang geologis, saya suka berkelana, saya suka berpetualang gitu. Sampai akhirnya tahun 2012 Kak Nina saya bertemu dengan Dr. David Rock. Nah, itu dia yang mengubah saya. Dari yang leadership aja gitu ya, kemudian akhirnya saya diperkenalkan, dan alhamdulillah saya sempat kerja melaksanakan proyek bareng dengan Dr. David Rock. Itu di tahun 2016. Jadi pada waktu 2016, jadi saya kenal sama beliau 2012 dan saya jadi member Neuro Leadership Institute karena terus terang kalau orang yang pertama kali meng-coin up terminologi Neuro Leadership adalah Dr. David Rock. Artikelnya di Harvard Business Review, The Neuroscience of Leadership gitu ya, sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, fenomena itu sangat dahsyat. Jadi ketika saya mendalami atau berkenalan, ternyata kalau kita sebagai seorang leaders gitu ya, dan lagi-lagi leaders ini nggak selalu posisi nih Kak Nina ya, nggak selalu kita bicara mengenai jabatan, nggak selalu, tapi kita bicara mengenai peran-peran yang kita mainkan. Nah, ketika kita memainkan peran kayak tadi surveinya Kak Nina bagus sekali gitu ya, menggambarkan betapa. Salah satu contoh yang tadi saya ingat banget, mau milenial kayak, mau baby boomers kayak, mau Gen Z, mau Gen X gitu ya, mereka ternyata semua terkena tsunami dampak mental challenge kan, jadi dampak dari mental burnout ya kan. Nah itu, jadi nggak kenal nih yang namanya ketika kita bicara mengenai mental health, kesehatan mental, dia nggak pandang umur, nggak pandang umur kan Nina gitu ya. Nah jadi apa yang terjadi? Sebenarnya itu kuncinya sekarang ternyata sumber utamanya itu di pabriknya. Jadi yang namanya stres, yang namanya bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita bisa emotionally intelligence gitu. Itu kata-kata yang barangkali udah menjadi the center of the millennial ya, ketika kita bicara mengenai kecerdasan emosi. Tapi yang menjadi lebih menarik lagi ternyata kalau kita tahu pabrik emosinya gitu, kita tahu sumber hulunya, dan ternyata hulunya itu adalah bentuknya mesin Kak Nina gitu, kan lebih enak gitu. Artinya kenapa saya bilang lebih enak? Saya akan lebih mudah menjelaskan atau memahami bagaimana seseorang mengganti ban kempes. Ya, kalau misalnya dia punya mobil atau punya motor bannya kempes, maka bagaimana cara dia mengganti ban kempes itu di SOP-kan kan enak ya Kanina ya, langkah-langkahnya gitu ya. Tetapi kan kalau kita bicara mengenai bagaimana cara kita membuat pohon tomat dan bagaimana pohon tomat itu agar berbuah ranum dan subur, bisa nggak di SOP-kan? Itu juga kalau SOP-nya jadi juga belum tentu jadi gitu. Karena banyak hal-hal yang bersifat
non technical gitu, yang bersifat non mechanical gitu, yang itu berbau seni. Nah, enaknya dengan mempelajari neuroscience, kita jadi tahu hal-hal yang abstrak itu jadi lebih konkret. Jadi kita bisa lihat karena barangnya ada di balik tempurung kepala kita, yaitu otak yang beratnya sekitar 1,5 kilogram, terus secara neuroanatomi juga jelas banget gitu ya. Nah, dari situlah kita bisa memahami secara lebih pasti gitu ya. Dan bukan saja lebih pasti, Kak Nina dan sahabat-sahabat Bapak Ibu, sahabat-sahabat leader semua, ini evidence based gitu ya. Semua terbukti dengan adanya bidang ilmu neuroscience modern. Nah, itulah dia, saya ingin juga declare, dan saya bersama dengan Profesor Dr. Taruna Ikrar pada tahun 2019 kami mendirikan Yayasan Neuro Leadership Indonesia, yang Prof. Taruna itu sendiri adalah seorang penggagas bidang ilmu neuroscience modern pertama di Indonesia. Bahkan beliau ini sekarang sih cukup ini ya, dia punya jabatan cukup penting, yaitu sebagai ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Beliau report langsung ke Pak Jokowi, ke Presiden RI. Nah, apa yang saya dapat dari beliau? Jadi beliau mengatakan bahwa dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama hubungan dengan teknologi pemindaian otak, yaitu pemetaan otak, maka semuanya menjadi lebih evidence based. Jadi semuanya bisa lebih pasti. Jadi kalau misalnya saya nanti sharing ke teman-teman Bapak Ibu gitu ya, ke Kak Nina, ketika saya ngomong sinaps gitu ya, bedanya saya sama Prof. Taruna, kalau Prof. Taruna ngelihat betul-betul sinapsnya gitu ya. Dia ngelihat betul di balik otak itu melalui peralatan canggih itu. Kalau saya diceritain sama beliau. Tapi first hand story sih ya. First hand story kan lebih enak gitu ya. Nah, jadi sampailah ke pertanyaan tadi Kak Nina gitu ya. Bagaimana mental health ini kok bisa berhubungan dengan neuroscience dan berhubungan dengan leadership? Yaitu tadi, kalau kita tahu sumbernya, kalau kita tahu pabriknya, dan kita tahu mengelolanya dengan secara lebih mekanistik, maka kita nggak cognitive overload. Bahasa cognitive overload itu nggak ribet deh, kira-kira gitu Kak Nina. Ya, jadi kita nggak perlu ribet, dan dari situ kita bisa menjadi lebih certain. Karena kunci dari stres, kunci dari mental healthiness itu kuncinya adalah sense of certainty, Kak Nina. Gitu sebenarnya. Nah, ketika kita di dalam kondisi yang uncertain kayak begini, dan kita tahu bahwa sumber solusinya ada di dalam kepala kita, dan kita bisa petakan itu, dan kita bisa ceritakan secara mekanistik seperti cetekin on-off lampu, Kak Nina, gitu ya. Bagaimana kita supaya nggak lepas kendali, supaya kita nggak terbawa oleh perasaan-perasaan emosi yang destruktif gitu ya, fatigue gitu dan segala macam. Itu kalau kita tahu tekniknya, kalau kita tahu mekanismenya, itu kayaknya tekin lampu kan Nina. Bahkan saya beberapa hari terakhir ini sempat ada challenge gitu ya, yang membuat saya nggak bisa tidur kan Nina gitu. Dan saya praktekkan satu teknik yang mungkin saya sebut sebagai spotting the area of the brain gitu ya. Nah itu saya langsung bisa cepat tidur. Nah nanti kita bisa bahas tuh nanti bersama. Tahu nih ya, karena kayaknya banyak nih di sini juga yang ngerasain susah tidur kali ya. Betul. Itu penting banget soal tidur itu. Itu menjadi essential, yes. Oke, baik. Nah, jadi kalau dari neuroscience sendiri atau neuroleadership sendiri, apa sih sebenarnya mental capacity itu, Coach? Jadi waktu kita ngomong mental, itu sebenarnya bicara mengenai kognitif proses gitu ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai kognitif proses berpikir di otak tuh ada dua kan Nina, pada hakikatnya gitu ya. Jadi berpikir secara bawah sadar dan berpikir secara sadar. Nah, itu juga sudah pernah penelitinya namanya Daniel Kahneman, sudah mendapatkan Nobel tahun 2004 dengan bukunya Think Fast, Think Slow, dan itu menjadi salah satu kayak kitabnya para praktisi neuroleadership, kira-kira gitu ya. Jadi neuroleadership ini adalah applied neuroscience sebenarnya itu. Jadi applied neuroscience di bidang ilmu kepemimpinan dan manajemen. Itu neuroleadership. Nah, salah satu buku itunya, panduan utamanya adalah Think Fast, Think Slow, atau dalam kajiannya si Daniel Kahneman mengatakan ada dua sistem berpikir, sistem 1 dan sistem 2. Nah, kenapa disebut sistem 1? Karena dia bergerak duluan, 1, kayak berhitung aja, 1, 2 gitu. Nah, siapa tuh yang 1? Nah, ternyata yang 1 itu adalah emotional thinking. Jadi dalam kinerja otak tuh ada satu bagian namanya limbic system ya. Itu sudah cukup familiar kayaknya sekarang ini sejak mulai ada neuro leadership baik secara global maupun kita juga sering sharing di berbagai tempat. Limbic system udah mulai kata-kata yang cukup familiar nih, ya. Seperti amigdala. Kira-kira gitu Kak Nina ya. Nah, jadi limbic system ini adalah sebuah
bagian otak yang penuh dengan sirkuit, penuh dengan neurons, yang mereka bekerjanya itu emosional. Jadi kalau emosional itu sebenarnya cuma ada dua mekanisme. Either dia menjauhi ancaman atau dia mendekati imbalan. Sesimpel itu, teman. Kan enak tuh ya. Jadi ketika kita bicara mengenai emosi dalam sudut pandang applied neuroscience, kita cuma melihat dua, gitu ya. Apakah dalam kondisi ini saya melihatnya ancaman atau imbalan? Sesimpel itu sebenarnya. Turunannya banyak itu, ya. Turunannya bisa macam-macam gitu. Ancaman tuh bisa tadi ya, bisa fatigue, bisa worry, cemas, uncertain gitu ya. Kemudian kompleks, ambigu, itu banyak. Imbalan kan bisa menjadi apa ya? Wellness, well-being, calm, enjoy, blessings gitu ya. Passion, engage. Nah, jadi setelah kita tahu itu, ternyata 1 detik itu 1 detik itu 5 kali kan, Nina, sahabat-sahabat semua, kita menilai secara emosional, yaitu ancaman atau imbalan. Sesimpel itu. Itulah kalau Bapak Ibu suka dengar yang namanya primitive brain atau reptilian brain. Cuman saya nggak suka pakai kata reptilian brain gitu ya, atau monkey brain, Ya, nanti ada reptilian, ada mammalian gitu ya. Karena kenapa? Kenapa Kak Nina? Karena sebenarnya limbic system itu is not like a reptilian or not like a mammalian. Itu luar biasa. Limbic system kita tuh luar biasa. Cuman tantangannya cerdas enggak limbic system kita ini. Itu yang menjadi challenge gitu. Karena dalam limbic system ada satu bagian namanya hipokampus. Nah, hipokampus inilah tempat di mana kita bisa rewrite lagi gitu ya, pola-pola dalam kita, kebiasaan kita, habit kita gitu ya, bagaimana cara memaknai sesuatu, melihat sesuatu, itu ada di situ semua gitu. Nah, cuman limbic system nggak bisa kerja sendirian. Dia harus dia harus di lead. Saya ngomong gitu, dia harus di lead oleh sistem 2. Nah, tadi sistem 1 bekerja sangat cepat, bawah sadar, 1 detik 5 kali, jadi kita nggak sadar, sama sekali nggak sadar, dan itu membantu kita sekali terus terang dengan adanya sistem bawah sadar. Dan 95% Kak Nina, 95% we make decision itu unconsciously. Gitu. Reaktif berarti ya? Exactly. Jadi nggak usah heran kalau ada orang fatigue, ada orang begini, ada orang begitu. It's normal. That's why we call it, they have a normal brain. Nah, yang kita mau bukan normal brain, yang kita mau adalah healthy brain gitu kalau di NLI. Jadi apa itu healthy brain? Nah, healthy brain ini kunci dari mental healthiness, Kak Nina, healthy brain. Jadi gimana? Ada peran dari sistem 2. Siapa sistem 2? Sistem 2 adalah sistem berpikir sadar, sistem berpikir luhur lah, kira-kira gitu. Atau kita sebut sebagai sistem berpikir eksekutif. Nah, itu komandonya ada di bagiannya ada di korteks ya. Korteks itu kulit otak bagian luar. Ada beberapa bagian, nah cuman panglimanya yang paling penting. Panglimanya namanya PFC di kening ini, prefrontal cortex. Nah, jadi kalau kita bisa padukan sebenarnya aplikasi neuro leadership itu adalah bagaimana kita bisa memahami kinerja PFC, karena PFC ini sebagai center of executive, tapi ada challenge-nya. Challenge-nya PFC ini kapasitinya kecil sekali, gitu ya. Dia bisa dibilang tuh bagaikan bumi dan galaksi tata surya dibanding dengan sistem 1 tadi. Nah, jadi apa? Berarti kan mudah di-consume banget gitu. Makanya kita kalau dulu suka dengar ada kata-kata amygdala hijack tuh ya, zamannya Daniel Goleman dengan emotional intelligence. Nah, sebenarnya itu di-hijack oleh limbic system. Nah, tapi kalau kita tahu peruntukannya PFC, ternyata PFC walaupun kecil tapi cabai rawit dia. Kenapa? Karena dia bisa apa ya? Dia bisa mengkomando gitu. Dia kalau PFC ini bisa on gitu ya, ngomongnya gampangnya gitu ya, PFC-nya bisa on, maka dorongan-dorongan impulsif, dorongan-dorongan reaktif yang dari limbic system itu seperti jungkat-jungkit dia nanti. Jadi ada mekanisme jungkat-jungkit di dalam kinerja otak ini yang keren banget itu. Nah, itu kita seperti jadi pilot. Nah, kita jadi pilot untuk menaklukkan atau istilahnya nge-lead gitu si limbik agar bukan menaklukkan limbik, tetapi membuat limbik kita jadi lebih cerdas. Dengan memasukkan memori-memori baru di hipokampusnya. Jadi apa? Yang kita kejar itu adalah unconsciously smart. Itu yang mau kita kejar, Nina, sebenarnya. Mungkin itu, jadi mental capacity berhubungan dengan kemampuan tadi ya, PFC dan limbic system bekerja secara harmonik gitu ya, menggunakan the whole part of the brain yang lainnya. Tentu itu juga sangat ribet banget. Saya juga belum beres-beres belajar mengenai berbagai macam bagian otak, tapi nggak penting lah. Yang penting kan applied-nya gitu ya. Nah, itulah. Jadi kalau kita sebut tuh kemampuan kognitif dari kinerja otak sehat, dan dia untuk bisa membuat mental kita juga jadi lebih healthy, hidup kita juga jadi lebih healthy.
Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Coach Roy. Jadi sebenarnya di sini kita lebih memahami juga apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita gitu ya. Lebih aware dengan itu, akhirnya kita juga memahami kenapa sih kita sering banget bersikap reaktif, kenapa kita dengan mudah terjebak dalam kondisi fatigue, dan ternyata kita juga punya mekanisme di dalam otak kita untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Kita nggak helpless gitu jadinya ya Coach ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini karena sifatnya talk show Bapak Ibu, jadi memang sengaja pertanyaan itu nggak hanya dikumpulkan di akhir. Jadi kalau misalnya sekarang pun Bapak dan Ibu sudah merasa ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, jadi langsung aja silahkan raise hand ya. Karena kita memang lebih ngalir aja gitu ya Coach ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah kepikir punya pertanyaan, silahkan langsung raise hand, nanti langsung diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, karena jadi pakai fitur raise hand dulu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, karena belum ada nih Coach Roy, kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan atau pembahasan kita berikutnya. Nah, kalau tadi Coach Roy kan sudah menyinggung nih ya, bahwa sebenarnya di otak kita ini punya sebuah mekanisme yang tadi kecil-kecil cabai rawit nih, si sistem 2 ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, apa sih peranan dia lebih besar lagi supaya tadi kita bisa gimana gitu, gimana cara kerjanya dia, gimana apa yang terjadi pada si kecil-kecil cabai rawit kita ini gitu ya, sehingga kita bisa tadi menjaga kesehatan mental kita. Ya, mungkin saya izin tayangin gambar ya supaya lebih ada visualisasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, sebentar saya. Slideshow dulu. Ini sebenarnya gambar simpel sebenarnya ini. Dari otak tuh paling ribet gitu. Jadi ilmu ribet tuh otak memang gitu kecil ya. Tapi emang paling ini ya. Makanya ditaruh di atas gitu ya Coach ya. Itu dia ya. Untungnya di balik keribetan itu ada beberapa prinsip-prinsip mekanisme utama ya. Nah, kalau kita ngeliat ini sebenarnya kayak kabel, jadi kayak wire gitu ya. Nah, ini ada 2 kabel gitu ya. Kalau kita ngomongnya di applied neuroscience itu sirkuit gitu, sirkuit. Jadi kayak board, motherboardnya komputer gitu. Tapi ini jauh lebih kompleks. Tapi kita buat simpel. Nah, yang biru itu Kak Nina, itu yang disebut dengan tadi sistem 2 ya, yang jalur biru. Jadi sebenarnya semua proses gini, saya cerita dari gedenya dulu. Sebenarnya otak tuh apa sih? Otak tuh sebenarnya prosesor Kanina. Jadi dia mesin pengambil keputusan. Sebenarnya itu, gitu ya. Kalau nggak ada otak kita nggak bisa ngambil keputusan. Nah itu yang paling berat gitu ya. Nah cuman itu tadi ternyata 95% kita nggak sadar bahwa kita tuh nggak sadar. Nah saya suka ngomong, saya suka kasih sharing di beberapa tempat, saya suka tanya gitu. Kalau kita tanya, Bapak Ibu, teman-teman termasuk orang yang sadar atau orang yang nggak sadar? Hampir semua orang ngomong pasti sadar ya, nggak mungkin dia ngomong nggak sadar gitu kan. Tetapi ketika kita tes gitu ya, maka different story. Contoh ya, nah ini nggak usah dijawab dalam hati Bapak Ibu semua ya di tempat Anda masing-masing. Tapi exercise ini benar-benar ngebuka banget gitu ya buat saya pada waktu pertama kali. Tolong dijawab ya. Nah, saya perkalian mudah aja ya. Tolong dijawab. Siap ya? Oke. 10 tambah 10? Bagus ya. 20 tambah 20? Oke. 30 tambah 30? Oke. 50 tambah 50? Oke. 56 tambah 79? Mulai ya terjadi yang namanya cognitive dissonance di situ ya, terjadi angin ribut gitu ya. Kenapa? Karena perpindahan dari 50 ke 56 79 itu perpindahan dari sistem 1 ke sistem 2 kan ini sebenarnya. Sistem 1 udah habitual, udah unconscious, udah sesuatu yang refleks, sesuatu yang udah di memori jangka panjang kita gitu ya. Kecuali kalau ada beberapa kolega teman-teman yang memang kerjaannya menghitung berbagai kombinasi angka ya, langsung 135 gitu ya, karena itu sudah sirkuitnya sudah ada gitu ya. Nah, coba bayangin aja gini Kak Nina. 50 tambah 50 ya, terus jadi 56 tambah 79. Itu
udah ngerem kan, begitu 56 tambah 79 bukannya kita menjawab tapi kita tertawa biasanya gitu. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu satu respon yang rasional dengan tertawa gitu? Kan enggak ya. Gitu ya. Berarti itu respon yang irasional. Orang saya tanya 56 tambah 79 kok diem, kok tertawa gitu ya. Nah, itu perumpamaan yang paling gampang. Padahal kan cuma 4 digit angka ya Kak Nina ya. Bener nggak? 5, 6, 7, 9. Betul nggak? It's just only 4 digits gitu. Oke, sekarang Kak Nina, aku tanya sama Kak Nina. 56 kali 79 Kak Nina. Yuk. Wah, lebih dulu kayaknya. Lebih irasional lagi kan responnya kan Kak Nina kan. Artinya bisa jadi lebih reaktif lagi responnya. Nah, saya tanya sama Kak Nina. Era pandemik ini menurut Kak Nina lebih simpel atau lebih kompleks dari 4 digit, Kak? Jauh lebih kompleks pastinya. Exactly. That's it. So, nggak heran gitu ya, bahwa justru di era-era kayak begini, normalnya orang tuh quote-unquote reaktif. Normalnya. Karena dia dalam kondisi berubah sistem berpikir, dan itu tadi kapasitas PFC-nya nggak cukup. Kapasitas otak luhurnya atau executive function prefrontal cortex, dia punya 3 fungsi kan, Nina. Menilai, merencanakan, memutuskan. Bayangin, menilai, merencanakan, memutuskan. Ketika pindah dalam situasi yang lebih kompleks, dia shutting down. Kenapa shutting down? That is normal brain. Kenapa normal brain? Karena normal brain dia nggak punya kapasitas banyak di PFC-nya. Karena PFC itu sedikit sekali kapasitinya. Satu perbandingan lagi, kalau kita dengerin ngomong gitu ya, seseorang kita fokus kepada sebuah kuliah gitu ya, more than 30 minutes udah nggak efektif gitu. Kalau orang ngomong aja gitu ya, 25 minutes itu udah burn out gitu. Nah, jadi harus divariasi seperti itu. Nah, itu menunjukkan aja Kak Nina bahwa satu, ketika kita masuk ke dari perubahan dari sistem 1 ke sistem 2, dia akan triggering yang namanya mental breakdown gitu ya. Jadi dia knock down the prefrontal cortex. Dia knocking down. Langsung di hijack oleh amigdala yang bagian dari limbic system gitu. Nah, tergantung di situ di bagian hipokampus. Nah, jadi ada tuh di sirkuit merah tuh, kalau di tengah-tengah ada talamus gitu ya. Nah, sebenarnya di dalamnya lagi tuh di bagian tengahnya lagi. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di sininya gitu ya, di tengah-tengah lagi sini. Nah, itu ada satu bagian yang tadi saya bilang hipokampus. Jadi hipokampus tuh semacam kayak indeks memori. Itu penting banget tuh yang namanya hipokampus. Jadi semua pengambilan keputusan senternya ke situ dulu gitu, baik yang conscious maupun yang unconscious, baik sistem 1 maupun sistem 2. Nah, tergantung isinya apa. Nah, hipokampus tuh kalau bahasa umumnya tuh kayak perpustakaan Kak Nina gitu. Jadi kayak library gitu. Jadi dia ada indeksnya. Walaupun memorinya tersimpan di seluruh sinaps-sinaps, di seluruh potensial sinaps yang ada di seluruh otak, yang ada jumlah neuronnya sekitar 100 sampai 180 miliar neuron. Nah, tapi indeksnya ada di hipokampus gitu. Nah, jadi kalau isi hipokampusnya itu adalah resilience, isinya adalah kita bicara mengenai adapt ya, kemampuan dia untuk emosionalnya itu cerdas gitu ya. Seek first to understand misalnya, dia bisa tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang bias gitu. Jadi dia banyak berisi hal-hal yang konstruktif ya, learning, understanding, collaborating, synergizing ya, kemudian completing bukan competing gitu. Itu akan beda responnya gitu. Dia akan menjadi lebih less bias dan less reaktif gitu. Nah, jadi kan kuncinya adalah bagaimana kita ngedidik si limbic system. Karena limbic system ambil alih dari sistem 1 ke sistem 2, dari sistem 1 berubah ke sistem 2, dan itu pasti diambil alih lagi oleh si limbic system. Itu normal brain. Nah, jadi yang menjadi tantangan buat kita kan ini dalam konteks pandemik ini, kita harus membangun memori-memori yang baik di hipokampus, di limbic system. Jadi kita mau bangun limbic system yang lebih cerdas. Nah, oleh karena itu kita mengatakan dalam konteks neuro leadership adalah kemampuan seorang pemimpin menciptakan perubahan-perubahan yang positif gitu. Kenapa harus positif? Karena kita mau buat experience, pengalaman. Karena otak itu sifatnya plastis. Jadi punya satu otak manusia itu berubah terus gitu. Dia bersifat karena ada kemampuan neurosinaptik ya, seperti yang ada di belakang saya ini gitu ya. Itu kan antar neuron dan ada sinaptiknya, ada namanya gap junction gitu ya. Nah, itu tempat berpindahnya neurotransmitter gitu. Nah,
disitulah gitu letaknya kemampuan otak manusia itu untuk bisa menciptakan sinaps-sinaps baru dan disimpan di hipokampus. Jadi artinya apa? Dia jadi lebih resilient, jadi dia lebih less destruktif. Saya suka lebih ngomongnya adalah kita lebih ngebangun kapasitas mental yang lebih less destruktif. Nah, kalau less destruktif, apa untungnya? Untungnya adalah neurotransmitter hormonal, kira-kira gitu deh, ya. Jadi kita akan menghindari untuk bersegregasinya apa yang kita sebut dengan adrenalin yang diproduksi dari anak ginjal, karena kita semua pasti akan mengalami adrenalin gitu ya. Dengan masuk ke dunia pandemik ini kita cemas, worry, takut gitu ya, bahkan ada rasa sedih dan segala macam, itu akan menstimulasi produksi adrenalin dari anak ginjal masuk di jalur HPA aksis, simpelnya gitu, naik ke otak. Nah, di otak bisa bersegregasi. Apakah dia jadi kortisol atau dia jadi norepinephrine misalnya gitu ya. Nah, kita harus jadi norepinephrine. Nah, norepinephrine ini dikombinasi dengan ekspektasi atau hope, harapan. Jadi kita dalam kondisi ini justru kita melihat bukan sebagai masalah nih dalam pandemik ini, tapi hal-hal baru apa yang bisa gue pelajarin gitu ya. Dengan adanya pandemi ini, trigger apa yang bisa membuat hidup saya jadi lebih berubah, lebih bagus gitu ya. Jadi cari ke konstruktifnya, cari ke positifnya. Nah, ini nanti dikombinasi dengan challenge-nya. Nah, itu nanti ada yang menurut Amy Arnsten, ya, salah satu neurobiologis terkemuka, risetnya, mengatakan bahwa ketika di prefrontal cortex, prefrontal cortex akan menjadi sangat optimal, ya, karena kita butuh PFC soalnya. PFC akan jadi sangat optimal ketika komposisi neurotransmitternya itu proportionally antara dopamin dan norepinephrine. Nah, itu yang kita suka dengar namanya in the flow stage, Karina. Mungkin Karina pernah dengar ya, flow stage gitu. Jadi antara confidence sama challenge-nya itu pas ya. Complete gitu. Jadi nggak kekurangan challenge, tetapi juga confidence-nya juga pas. Maka ini justru ibaratnya apa ya? Pandemik ini membuat hidup kita jadi maju couple step ahead gitu ya. Nah, nanti saya akan sharing juga apa yang terjadi pada diri saya nih Kanina ya, kalau nanti pas di belakang ya, bagaimana ketika kita mampu mengkomunikasikan dua sirkuit yang di gambar ini ya, merah dan biru, dengan menggunakan tadi ya, mengelola neurotransmitter sebenarnya. Kuncinya tuh di kimia otak sebenarnya Kanina. Ya. Jadi sebenarnya kayak ngatur di mesin ini kalau kimianya atau olinya gitu ya, di mesin tuh olinya pas gitu ya, dan olinya benar gitu ya. Udah ya, tinggal setting vision ya, setting visionnya mau kemana, neurotransmitternya pas, then you are going thrive ya in the midst of this pandemic gitu. Malah makin kenceng. Jadi saya suka kasih perumpamaan tuh counter flow gitu ya. Dalam pesawat terbang tuh gerakan uplift dia naik pesawat tuh harus ada counter flow. Kalau nggak ada counter flow dia nggak naik kan pesawat itu kan. Jadi makin besar counter flow-nya, makin cepat kita naik. Nah itu kira-kira, semoga nggak terlalu kompleks ya. Iya. Bagaimana kita melihat dua sirkuit aja nih padahal nih ya. Gitu. Iya. Padahal masih jauh lebih kompleks sebenarnya cara kerjanya ya, Coach ya. Ya, tapi jangan sampai kompleks-kompleks amat lah. Harusnya applied banget gitu ya. Ya, berarti sebenarnya kalau tadi kan di awal Coach nyontohin tuh yang kita mulai berhitung dari yang sederhana gitu ya, sampai terus tiba-tiba 56 tambah 79 gitu ya. Terus semuanya pada reaktif dulu gitu ya. Mungkin instead of menghitung kita malah ada yang ketawa gitu, ada yang malah mungkin panik. Nah, apakah memang itu yang bisa kita latih tadi? Kalau tadi Coach bilang kita latih sistem limbik kita, berarti termasuk melatih tadi apa si reaksi kita di awal pada saat kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin mengancam menurut kita atau sesuatu yang menurut kita menggelikan karena berbeda dari yang sebelumnya kita terima. Apakah itu yang sebenarnya kita latih? Yes, betul sekali. Itu yang mau kita latih. Jadi kalau kita tahu tekniknya, maka nanti produksi neurotransmitter juga beda. Jadi kita maunya tuh tadi ya, norepinephrine sama dopamin. Atau paling tidak ya serotonin dulu deh gitu. Apa tuh serotonin? Serotonin artinya rasa ancamannya hilang gitu. Jadi ada dua dorongan motivasi sebenarnya berbasis kinerja otak, yaitu satu adalah tadi menjauhi ancaman kan. Jadi begitu otak udah mendeteksi ancaman, maka prioritasnya otak unconsciously dia akan menjauh. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah menjauh ini satu keputusan yang benar? Belum tentu juga. Mungkin kita reappraise. Barangkali kita perlu reappraise, ya. Artinya kita perlu mengembrace-nya dengan cara memaknai ulang sehingga tidak berupa ancaman. Contohnya, jangan melihat masalah sebagai masalah.
jangan pernah lagi ada di kamus kita masalah masalah, jangan pernah lagi. Saya udah hilangkan tuh kata masalah. Saya ngomong ke tim, saya ngomong ke kolega, ke partner, saya ganti masalah dengan tantangan. Tantangan ya. Coba nih ya, Bapak Ibu, teman-teman, Kanina ya, ikutin kata-kata saya, mungkin Kanina ya. Oke ya. Masalah nih. Silakan Kanina. Masalah nih. Bandingin ya. Tantangan nih. Tantangan nih. Lebih semangat. Beda nggak rasanya? Pasti beda, karena memori makna dari kata masalah dengan memori di sirkuit otak dengan tantangan itu beda ekspektasinya. Kalau begitu bicara masalah, ekspektasinya ancaman, ya kan? Begitu kita bicara mengenai tantangan, ekspektasinya bisa menang nih gue. Ya, peningkatan kompetensi lah paling nggak ya dengan kita mengatasi tantangan itu gitu ya, Coach. Itulah dia. Jadi kita harus mengkonstruk pikiran kita, tapi memang cara yang paling afdol pakai language. Bahasa-bahasa yang kita pakai itu langsung mengkonstruk pikiran, cepet banget gitu ya. Gitu, sehingga langsung berubah neurotransmitter di otaknya. You are what you say itu ya. Gimana kan, Dina? You are what you say itu ya. Iya, betul. Jadi kata-kata tuh sebenarnya powerful banget gitu ya. Yes, betul sekali. Jangan ini ya, jangan bermain-main sebenarnya dengan kata-kata ya. Kalau negatif juga dampaknya yang kita simpen juga negatif gitu ya, Coach ya. Exactly, betul. Oke. Coach, ini ada yang mau nanya nih, Coach. Gimana? Silahkan. Ibu Nikomang Meni Purwasih, silahkan Ibu. Oke, selamat sore Ibu Maharsi. Agak kecil ini suaranya Bu Komang, bisa mungkin dibesarkan? Selamat sore. Selamat sore Bu Komang. Ya, terima kasih Bu Maharsi dan Coach untuk penjelasannya. Saya untuk pembahasan mengenai otak ini masih belum familiar di saya, tapi yang saya tahu otak itu sangat kompleks dan ini sangat menarik pembahasannya. Tapi saya coba menyederhanakan pertanyaan saya untuk Coach Roy. Jadi begini, jadi yang Coach katakan bahwa sebenarnya refleks kita terhadap masalah itu adalah either itu untuk menghadapi atau menjauhi gitu ya Coach ya. Dan itu otomatis bagaimana kita melakukannya refleksnya berbeda sekali gitu. Cuman kenapa di saya yang terjadi tidak keduanya Coach. Jadi yang terjadi ketika ada saya akan mencoba menyebutnya sebagai tantangan seperti advice dari Coach. Ketika tantangan ada itu belakangan ini karena mungkin tantangan di saya cukup banyak selama 4 tahun terakhir ini, saya tidak menghindari, tidak juga menghadapi gitu. Jadi kalau menghadapi itu kan kecenderungannya tuh semangat, bagaimana mencari jalan keluar seperti itu ya. Tapi yang terjadi di saya adalah ya udahlah jalanin aja gitu. Apakah emang ada refleks seperti itu di otak dan apakah itu salah, entah itu kesalahan hormon atau lain sebagainya. Dan kalau emang itu salah, apakah ada cara untuk melatih bagaimana refleks yang terbaik gitu ya. Sebenarnya cukup menyenangkan begitu mendengar pengumpamaan dari Coach yang bilang dengan adanya tantangan itu harusnya termotivasi, jadi seperti pesawat itu bisa terbang lebih tinggi. Tapi saya merasa tidak terjadi seperti itu di saya gitu. Jadi bagaimana nih Coach dari sudut pandang dari sisi saya seperti itu. Terima kasih Coach. Oke, terima kasih banyak Bu Komang. Baik, silakan Coach Roy. Ya, jalanin aja. Itu kata kuncinya ya, benar ya. Jadi dia nggak berlari, nggak mendekat gitu ya, nggak ngelawan, tapi jalanin aja gitu ya Bu Komang ya. Ya, tinggal pertanyaan 2 ya. Waktu jalanin aja, itu jalanin karena pasrah atau jalaninnya karena mau belajar. Ini beda urusannya gitu. Karena begitu Bu Komang itu jalaninnya karena pasrah deh, udah deh. Itu sebenarnya adalah bagian dari menjauhi ancaman. Sebenarnya itu gitu ya. Jadi ada orang yang menjauhi ancamannya dengan cara cuek gitu ya. Jadi udah bodo amat gitu ya. Dia nggak mau mikirin itu. Itu cara menjauhi ancaman. Jadi makna menjauhi ancaman itu sangat luas gitu. Kedua, kalau misalnya dia jalanin aja, tapi gue jalanin dulu deh karena gue mau belajar nih. Ini menarik nih. Itu namanya mendekati imbalan gitu. Nah, jadi itu yang perlu digali. Jadi saya yakin pasti Bu Komang memiliki ya ada satu basic assumption-nya di balik dari kata-kata jalanin aja. Dan saya meyakini bahwa setiap orang tuh itu tadi ya responnya pasti ada gitu. Jadi dia bisa artinya dia lari atau dia tidak mau tahu dengan masalahnya. Salah satu bentuk safety mechanism otak yaitu dia menjauhi gitu. Menjauhinya macam-macam, apakah dengan fight ya,
Apakah dengan flight bisa juga gitu kan? Jadi ada tempur, kabur, freeze, atau beku. Itu dia gitu ya. Nah, ini sangat sederhana sekali, tetapi pemaknaan ini yaitu tadi kata-kata jalanin aja seperti apa itu. Tapi kalau jalaninnya itu tadi dengan makna, gue bingung, gue nggak ngerti, terus terang gue nggak ngerti, gue nggak tahu, gue jalanin dulu deh sambil gue pelajarin. Oh, itu different. Itu dopamin sama norepinephrine. Itulah yang disebut dengan reappraisal, timing, dan membuat otak menjadi lebih familiarizing. Karena otak pasti akan menemukan jawaban. Karena brain is how making machine. Jadi 60% Kanina dan Bu Komang dan teman-teman semua, 60% kita solving complex problem. Ya. We solve complex problem 60% unconsciously. Nah, balik lagi kan. Jadi nggak bisa dijelasin datang dari mana. Contohnya gini, ketika mungkin Kak Nina, saya suka pernah mengalami lupa nama orang ya. Aduh, siapa tuh namanya? Aduh. Makin diingat makin apa Kak Nina? Makin susah, makin nggak ingat, makin nggak ingat. Kapan mulai ingatnya Kak Nina? Pada saat ngapain? Hah? Lagi mau tidur, lagi pup di kamar mandi. Lagi relax kan? Lagi relax atau lagi nggak mikirin sama sekali, bener nggak? Jadi makin nggak kita pikirin, makin keluar dia gitu. Nah, itu nanti disebut dengan fenomena insight di brain. Nanti itu ada hubungannya sama gelombang gamma sama gelombang alfa gitu ya. Karena itu ada sekian detik otak butuh quiet moment. Itu makanya. Jadi kembali lagi prinsipnya tetap berlaku, menjauhi ancaman atau mendekati imbalan. Begitu. Ya. Jadi mungkin tinggal dilihat dulu ya ngadepinnya itu apa motif dibalik itu gitu ya Coach ya. Pasti ada motif. Bahwa aku mau mencoba melihat dan mempelajari mungkin itu yang lebih positif. Tapi kalau ya udah deh terserah apa yang terjadilah gitu ya, mungkin itu yang bagian dari flight mungkin ya atau bahkan freeze kali ya. Jadi dia nggak bisa. Oke. Gitu Bu Komang, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Komang. Selanjutnya ada lagi nih Coach, Ibu Ismaya Sari, silakan Ibu. Oke, selamat sore untuk Bu Nina dan Coach Roy. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar dengan baik, Selamat sore, Bu Ismaya. Terima kasih. Ya, saya perkenalkan, saya Ismaya dari HRD di salah satu power plant di Cikarang, namanya Cikarang Listrindo. Nah, saya dalam hal ini bertanya dari sisi HRD, kami selaku co-partner ya dari para leader lah gampangnya gitu. Bagaimana cara bisa meng-create sebuah intervensi gitu? Apakah ada level atau stage-nya ya gitu? Soalnya ini saya menemukan case dari beberapa kawan-kawan karyawan yang sudah mengikuti ujian kompetensi itu, mereka yang survivor lah, dalam arti lulusan COVID ini, mohon maaf, itu maaf Bu, saya kurang bisa konsentrasi. Nah, itu beberapa case ditemukan demikian gitu. Apakah memang begitu? Nah, kalau memang iya, lalu bagaimana cara yang paling fun untuk bisa mengembalikan konsentrasi sekaligus stress release-nya mereka gitu. Termasuk salah satunya kalau misalnya pun intervensi itu bukan hanya untuk teman-teman yang lulusan COVID ini, berarti stage selanjutnya adalah bagaimana cara memperbesar kapasitas PVC teman-teman lainnya ya, supaya nggak kena hoax, supaya bisa lebih konstruktif lah. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ismaya Sari ya. Jadi ini kasus-kasus di alumni COVID ya Bu Ismaya ya. Dan juga tentunya sebagai upaya preventif juga buat yang lain gitu ya Bu Ismaya. Silakan Coach. Ya, terima kasih Bu Ismaya. Pertanyaannya sangat membumi banget dan memang ini ada di mana-mana. Dan saya banyak menangani di beberapa BUMN yang mungkin nggak langsung berhubungan dengan pandemik, tapi pada waktu itu saya diminta membantu para leaders yang di lapangan jago gitu ya, Kanina ya, di lapangannya mereka hebat-hebat, tapi begitu masuk uji kompetensi pada nggak lulus gitu ya. Nah, alhamdulillah setelah diberikan pendekatan neuro leadership banyak yang lulus. Nah, itu salah satu bukti yang menurut saya sangat impactful. Nah, jadi Bu Ismaya, ketika tadi Bu Ismaya mengatakan bahwa di era pandemi ini terus mereka mengatakan saya nggak bisa konsentrasi, pasti itu udah pasti. Jadi kita bukannya kita itu jangan kita confronting. Kalau kita memang ingin karyawan kita itu bisa improve, maka tadi kembali ke dua sistem tadi, sistem 1 dan sistem 2 tadi. Jadi sirkuit yang emosional sama sirkuit yang rasional. Itu yang harus
diatur sedemikian rupa sehingga sirkuit emosionalnya itu lebih konstruktif. Jadi jangan berusaha menghilangkan emosi. Emosinya pasti ada. Jadi kalau kita suppress, kalau mungkin udah nggak apa-apa gitu ya, kamu bisa nggak akan manjur gitu ya. Tapi bagaimana kita sebagai HR gitu, HRD atau sebagai mitra ya, sebagai partners gitu, kita membantu mereka reappraise. Jadi memaknai ulang. Nah, itu penting banget kita memerankan as a brain-based coach. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai HR practitioner, HR leader, peran Bapak Ibu jangan lagi sebagai managers atau sebagai leaders per se gitu ya. Direktif gitu ya, control, memberikan arahan, memberikan solusi. Itu justru membuat tim kita jadi lebih terancam. Karena ketika kita kasih wejangan, kalau kita kasih nasihat gitu, nasihat itu adalah salah satu bentuk ancaman ya, for your information. Jadi jangan pikir ketika saya sedang berbicara dengan seseorang dan saya ingin menunjukkan keahlian saya dengan cara saya mengajarkan kepada mereka hal yang mereka nggak tahu gitu ya, itu dianggap sama orang lain itu ancaman karena merendahkan status. Nah, karena di otak tuh begitu statusnya itu direndahkan, maka kortisol muncul. Kalau kortisol muncul, maka pembuluh darah menyempit. Kalau pembuluh darah menyempit, otomatis prefrontal cortex capacity-nya knockdown. Jadi even skala 1 sampai 5 gitu ya. 1 sampai 5 itu skala-skalaan lah, memudahkan ya. Skala 1 sampai 5 ancaman. Jadi 5 ancaman banget gitu ya. Even skala 0,11 ancaman, Kak Nina. Itu bisa knockdown 50% PFC capacity hilang. Nah, itu ya. Jadi contohnya apa? Mungkin kita pernah ada satu meeting gitu ya, dan kita nggak sadar kita tiba-tiba ngelihat ada orang yang kita pernah konflik dengan dia. Otomatis semua pikiran-pikiran kita hilang semua tuh. Padahal kita juga nggak berinteraksi dengan dia gitu. Cuman kita pas lagi di ruang meeting ada satu orang yang kemarin rese tuh ya. Aduh. Cuman sekelebat doang, sepersekian detik. Bayangin tuh. Jadi 1 detik tuh otak kita melihat pakai osipetal kita melihat 1 detik 4 titik gitu, 1 detik tua agak 4. Nah, itu kita nggak sadar kalau kita mendeteksi sesuatu yang mirip dan ada di memori hipokampus kita dianggap sebagai ancaman, apakah itu orang, sensasi, bau, apapun itu langsung ancamannya naik, kortisolnya keluar, maka kita kayak merasa nggak enak. Nah, itu dia tuh ya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus labeling ini apa? Labelingnya caranya gimana? Labelingnya ini bukan kortisol gue lagi naik nih. Jadi cukup jangan kita memaknai ini sebagai kenapa nih gue ya? Duh, kok gue bawaannya nggak enak begini. Jangan jadi malah subjektif gitu. Jadi jangan malah personal values kita mainin. Enggak, itu is just only your brain. It's only my brain. Jadi saya suka mengatakan cara kita untuk membantu, terutama kembali ke pertanyaan Bu Ismaya gitu ya, sebagai HR, Bu Ismaya bisa mengatakan kepada tim Anda, wajar, itu your brain ya di era kayak begini karena kamu mengalami uncertain. Apa yang kamu inginkan? Nah, itu jarang kita nanya kayak begitu tuh ke orang-orang yang biasanya udah langsung nasihat, bombardir itu dia. Ya. Makin ancaman lagi gitu ya, Coach? Exactly, gitu. Jadi kita cenderung untuk either itu membenarkan, menyalahkan, atau memberikan informasi gitu ya. Padahal itu kan niatnya bagus dong. Gimana nggak bagus memberikan informasi, memberikan dukungan gitu ya. Tapi caranya salah. Jadi kita biasakan dulu, oke, dalam keadaan gini yang kamu inginkan seperti apa? Oh, itu udah beda. Jadi si klien kita itu siapapun dia, karyawan itu, maka dia hijrah. Jadi mental prosesnya. Jadi saya suka sebut dengan kognitif prosesnya itu berubah dari yang destruktif langsung ke konstruktif. Dengan cara saya mengajak kita bertanya, lebih banyak bertanya kepada dia untuk kalau gitu kondisi ideal yang kamu inginkan seperti apa dalam keadaan kayak begini. Wah, itu ya kalau itu udah dibiasain. Alhamdulillah 99,9% saya sudah nangani deh berbagai macam klien-klien saya yang sangat destruktif ya, baik yang konstruktif. Nah, itu yang cara yang paling simple Bu Ismaya, yaitu perbanyak kita vision forward ya. Karena dengan kita vision forward dan kita mengajak kepada klien kita itu tadi, karyawan kita tadi itu melihat ideal future condition. Ini yang masih sangat jarang. Kenapa? Karena memang otak kalau disuruh mikir sendirian ya, otak kita pribadi nih Kanina, suruh mikir mengenai future, that is very energy consuming cognitive process, very consuming. Kalau belum biasa ya, makanya butuh partner. Makanya penting banget nih di era-era kayak begini kita ketemu sama coach-coach
Tapi coach-coach jangan yang membedah masalah, jangan. Tapi coach-coach yang membantu kita untuk bisa vision forward. Jadi melihat vision ke depan. What is the ideal condition? Karena otak nggak bisa membedakan Kak Nina dan Bu Ismaya antara memori, ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Coba Kak Nina, kalau biasa kita ngomong memori, cenderungnya bicaranya masa lalu. Apalagi kalau di otak, kita bisa bikin memori masa depan loh. Belum juga sampai masanya, kita udah bisa bikin memorinya. Nah, itu yang cara yang paling praktis untuk mengactivating the prefrontal cortex agar dia lebih nggak di knockdown oleh si limbic system. Jadi karena kenapa? Karena limbic systemnya lebih konstruktif melihatnya. Dan membuat ini semua harus ada PFC. Karena yang bisa bicara mengenai vision forward PFC. Nggak mungkin limbic. Limbic is just only reacting soalnya. Gitu. Begitu ya. Moga-moga bisa memberi gambaran. Ya, jadi berarti dengan kita menanyakan apa kira-kira kondisi ideal yang dia harapkan, kita sebenarnya membantu si karyawan ini sendiri untuk juga mengaktifasi prefrontal cortex-nya. Dia kita ajak mikir gitu ya. Dia juga jadi nggak reaktif, dia nggak mungkin komplain sama HR juga gitu ya. Tapi dia juga ikutan mikir apa ya. Bagaimana dengan kalau misalnya memang yang dia harapkan nggak bisa di-provide sama manajemen, Coach? Itu nanti urusan berikutnya. Tapi yang pertama kita harus hijrahkan dulu neurotransmitternya. Kan tadi itu. Karena kalau kita belum hijrahkan dulu dari kortisol ke norepinefrin sama dopamin tadi ya, sampai kapanpun Anda akan terlibat dengan lingkaran setan. Anda akan berdebat tanpa ada akhirnya gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang 60% kita solve complex problem unconsciously. Jadi biarkan nanti insight akan menemukan. Pasti menemukan gitu. Karena hukum alamnya di dalam otak udah ada soalnya. Begitu hormonnya udah dopamin, udah serotonin, udah ada norepinefrin, pembuluh darah membesar kan Nina. Lebih positif jadinya ya? Pasti pembuluh darah membesar, glukosa, oksigen ke otak lebih banyak, prefrontal cortex-nya lebih on. Artinya apa? Penilaian, perencanaan, keputusannya juga perception-nya lebih luas. Perception-nya lebih luas, kreatifnya lebih muncul. Itu udah unconscious lagi, balik lagi gitu. Nah, jadi nggak ada kusir, nggak saling berburuk sangka jadinya ya Coach ya. Kalau gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Coach. Ini ada lagi yang nanya, Pak Erwan Setiawan. Silakan Pak Erwan Setiawan. Halo, selamat sore Coach dan Bu Nina. Selamat sore Pak Erwan. Terima kasih ya atas kesempatannya. Langsung aja Coach dan Bu Nina. Silakan Pak Erwan. Kita kan sering mendengar istilah atau mengalaminya ya, istilah pikiran kosong. Sebenarnya pikiran kosong itu apa sih yang terjadi dalam otak kita tuh? Nggak ngelamun sih, terus nggak fokus. Kayak gitu. Kosong aja gitu ya, nggak mikir aja gitu kan ya. Blank ya, blank. Blank ya kan. Nah, yang kedua kita kan juga sering mendengar musik bisa mengalihkan mood kita. Ya. Ya kan. Nah, di otak kita tuh apa yang terjadi ketika kita itu bisa mendengarkan musik-musik yang kita sukai gitu loh. Kita akan kayak mood kita kok berubah gitu loh. Itu apa sih yang mempengaruhinya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwan. Silakan Coach. Jadi tentang apa sih sebenarnya pikiran kosong? Ngeblank nih, gue ngeblank seringnya istilahnya gitu ya. Sama yang kedua, pengaruh musiknya apa sih? Kok kadang-kadang habis dengerin musik kita jadi lebih happy, lebih relax mungkin gitu ya. Silakan Coach. Nih Pak Erwan ini peminat neuroscience nih ya. Kalau berminat join juga di komunitas NLI ya. Ada Kak Nina juga di situ. Oke. Pikiran kosong itu secara kinerja otak namanya DMN, Default Mode Network ya. Nah, itu memang nggak kosong-kosong amat gitu ya. Jadi dia melayang gitu ya. Jadi kalau di otak tuh ada Ada sirkuit-sirkuit utama gitu Kak Nina ya, Pak Erwan ya. Jadi sirkuit utama itu ibaratnya kayak benua-benua gede gitu ya. Nah, itu dia ibaratnya ada sirkuit-sirkuit gede. Ada CEN, Central Executive Network, tadi yang dikepalai sama PFC. Ada yang namanya Salience Network, ya. Nah, itu yang dikomando oleh limbic system dengan basal ganglia. Dan satu lagi ada default mode. Default mode tuh udah PFC sama limbicnya juga udah down gitu. Jadi yang bekerja tuh kayak otak tuh kalau ibaratnya persneling di gigi netral gitu ya, mesin ding. Nah itu udah kemana-mana itu ya. Nah itu pikiran kosong tuh itu default mode network ya. Nah kemudian yang musik jelas, musik itu karena kandungan emosinya tinggi gitu ya. Kenapa begitu kita dengerin musik biasanya bukan masalah nadanya tapi memorinya.
kenangan-kenangan musik kan yang muncul kan. Saya juga nggak yakin kalau misalnya kita dengarkan musik-musik yang punya kenangan buruk ya, langsung kita patah hati lagi, pasti kita nangis lagi gitu ya. Nah, tergantung memory attachment-nya kemana gitu. Tapi kembali lagi, musik itu memang sudah banyak penelitian neuroscience yang menunjukkan cara kita mengubah mood itu adalah menggunakan musik, karena nada-nada itu merupakan seni ya. Jadi seni nggak cuma musik ya, lukisan, pemandangan, situasi alam, bentang alam, itu semua masing-masing orang punya kekuatan mood mood enhancement kira-kira gitu ya. Kenapa? Ya udah, jadi itu intinya adalah karena musik karya seni dan seni itu mengandung unsur emosional tinggi. Jelas emosional berhubungan dengan mood dan mood berhubungan dengan neurotransmitter. Nah, itu dia. Pokoknya udah urusan emosi pasti bicaranya mengenai kimia otak. Pasti ujungnya ke situ. Gitu. Memang itu ini ya sangat subjektif ya. Yang satu kita suka belum tentu disukai oleh orang lain gitu kan ya, coach yang musik ini ya. Saya juga pernah tuh baca penelitiannya dan itu pernah dicoba dieksperimenkan gitu Pak Erwan dan mungkin Bapak Ibu lain dan coach, bahwa kalau selama ini kan kita mikir nih kalau ibu hamil tuh sebaiknya mendengarkannya musik ini kan ya, musik klasik gitu kan ya. Nah, ternyata itu tidak terlalu signifikan berperan. Yang penting adalah ibunya suka musik apa. Jadi kalau ibunya sukanya dangdut, dengerin dangdut ternyata tidak lebih efektif gitu. Karena bukan musiknya, tapi tadi emosi yang dimunculkan oleh si ibunya pada saat dia itu mendengarkan. Kalau dia dengernya klasik ternyata menimbulkan memori buruk, itu lebih berbahaya. Iya, benar banget. Kalau kita selama ini udah telan mentah-mentah, oh harus musik klasik. Jadi ibu-ibu semuanya dengerinnya Bach aja gitu ya, ternyata padahal nggak ngerti gitu. Oke, thank you Coach, thank you Pak Erwan. Berikutnya ada Ibu Amita, silahkan Bu Amita. Hai Coach Amita. Selamat sore Mbak Nina dan Coach Roy. Selamat sore. Iya, ini saya ingin tanyakan kalau masalahnya individual, sepertinya relatif lebih mudah untuk membicarakan arah mungkin ya penyelesaiannya kemana. Tapi kalau institusional, jadi terkait nih sebenarnya di bidang pekerjaan saya, Coach Roy, karena kita tahu ya akan ada BRIN. Nah, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, saya kebetulan PNS. Jadi kedepannya itu masih belum jelas. Ini masalahnya ya. Sehingga untuk SDM di bawah lembaga-lembaga yang akan dipersatukan itu gelisah sebenarnya. Nah, kira-kira bagaimana ya mengatasi hal seperti ini? Karena ketika saya punya ide, oh mungkin nanti berinya begini begitu, terus kamu itu balelo aja katanya gitu. Terus akhirnya saya udah diam aja deh. Nah, ini bagaimana ya kira-kira Coach untuk mengatasinya? Terima kasih. Ya, silahkan. Ini gimana kalau kita dianggap balelo gitu ya Bu Amita ya? Balelo itu apa ya Bu Amita? Mungkin yang lain bisa, mungkin ada yang takutnya tidak paham gitu balelo. Bandel, nggak setuju, rebellion gitu ya. Suka memberontak gitu ya. Oke. Thank you Bu Amita. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin masih bingung balelo ini apa gitu ya, biar sama persepsinya. Silakan Pak Coach Roy. Ya, ini sangat benar banget. Jadi apalagi tadi dengar ceritanya Coach Amita dalam proses penyatuan kan, dalam proses mergering dari beberapa institusi mau dibikin sebuah institusi baru. Wah, udah jelas itu ancaman semua isinya itu orang-orangnya gitu. Nah, jadi gimana caranya Coach Amita dan teman-teman Bapak Ibu semua? Nomor satu, kembalikan kepada paling penting status. Itu tuh Kanina. Jadi status itu apa ya? Itu indikator ya, indikator dalam social interaction yang sangat memicu ancaman imbalan gitu ya. Nah, ketika seseorang itu dalam kondisi uncertain, maka cara yang paling gampang kita lakukan adalah jangan kita yang ngomong. Lebih baik angkat dulu statusnya. Jadi apa? Memang kita harus invest waktu. Nggak bisa dalam kondisi yang namanya dalam proses penyatuan ini, kita harus lagi PDKT gitu ya. Kita lagi PDKT, kita lagi know each other. Nah, akan sangat bagus ketika kita angkat status orang lain dulu. Nah, kalau orang lain statusnya terangkat, artinya kita dengerin dulu, kita tanya dulu, kita ingin mendengarkan aspirasinya, pandangannya dia gimana, terus kita konfirmasi,
terus kita presentasikan ulang komen-komennya mereka, ditambah dengan beberapa pemikiran yang lain, wah, artinya apa? Status mereka naik. Kalau status mereka naik, berarti apa? Berarti mereka imbalan dong ngelihat kita, ya kan? Kalau ngelihat kita imbalan, berarti hormonnya apa? Hormonnya adalah serotonin. Nah, serotonin itu membuat well-being. Jadi dia tidak melihat kita sebagai ancaman. Nah, kalau orang udah melihat kita nggak sebagai ancaman, apa dampaknya? Prefrontal cortex-nya optimal. Kan kuncinya itu. Kan kita pingin orang tuh jadi kayak apa ya? Jadi bisa berpikir logik gitu ya. Orang mau dengerin kita. Jadi cara terbaik agar orang mau dengerin kita, Coach Amita dan Bapak Ibu sekalian, adalah jangan nunjukin kepintaran kita. Menarik ya. Jadi saya suka ngomong nih Kak Nina ya. Be a quote-unquote stupid leader. Quote-unquote ya. Jadi tunjukin justru kita kayak tampak bodoh gitu. Jadi dengan kita menunjukkan kayak kita tampak bodoh gitu ya, dan kita dengerin, orang jadi semakin cerdas dan orang makin dengerin kita. Nah, itu dia. Jadi ternyata dengan adanya neuroscience, ilmu padi makin bener banget tuh Kak Nina gitu ya. Jadi kita semakin tunduk gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita semakin humble, semakin dengerin gitu, akhirnya orang semakin kepo sama kita. Karena orang pasti akan nanya, menurut Coach Amita gimana? Baru kita masuk gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngangkat statusnya, maka orang jadi lebih certain sama kita. Kalau orang lebih certain, berarti kan udah setengah jalan tuh masalah terbereskan. Karena mereka masalahnya kan uncertain gitu ya dalam kondisi ini. Tadi kan Coach Amita juga mengatakan masih belum pasti, masih belum jelas, ya kan? Nah, itu dia. Jadi kita perbanyak untuk mengangkat status, orang jadi lebih certain kalau kita angkat statusnya mereka, dan kemudian memberikan otonomi kepada mereka. Jadi kasih choice. Ya, terus bangun yang namanya relatedness, cari commonalities, cari kesamaan. Makanya penting banget di awal-awal itu kita membuat common vision. Itu paling penting ya. Jadi bukan menentukan vision, bukan, tapi kita gali aspirasi. Makanya tadi ya, kondisi ideal apa yang kamu inginkan, kondisi ideal apa yang kamu. Nah, itu kalau digabung ya menjadi suatu statement yang completing each other, wah itu pemersatu banget gitu. Aku rasa itu ya kayaknya ya Coach Kanina ya. Jadi intinya kita tidak melihat, jangan jadi ancaman dulu gitu ya, sehingga orang juga nggak reaktif. Terus juga tadi yang terakhir itu mungkin memanfaatkan itu ya Coach ya, similar to me effect itu ya kan, orang begitu ngerasa ada sama, jadi dia juga lebih terbuka gitu ya. Correct. Oke, thank you. Mungkin satu penanya lagi sebelum kita masuk ke pembahasan yang paling penting ya terkait dengan mental capacity. Pak Ignas, silahkan. Ini juga ada beberapa yang nanya lewat chat ya, Coach. Nanti di akhir mungkin. Pak Ignas, monggo silahkan. Mohon maaf, Pak Ignas masih mute. Boleh di-unmute dulu. Silahkan Pak Ignas Suryadi. Terima kasih. Saya tertarik dengan pertanyaan yang sebelum ini, Bapak. Saya kebetulan guru SMA. Saya sadar kalau anak-anak itu akan nyaman belajar itu sambil mendengarkan musik. Tetapi kalau di kelas luring, itu anak-anak belajar sambil mendengarkan musik masing-masing, itu rasanya menjadi apa ya, tidak biasa ya. Gurunya nggak didengerin dong Pak ya? Ya tidak didengarin, jadi anomali. Tapi sebenarnya sadar bahwa itu penting. Ya, pertanyaannya, mungkin ini akan menjadi lebih memungkinkan pada masa PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Nah, mereka bisa leluasa belajar sambil mendengarkan musik. Tapi seandainya tadi yang pertama itu tidak dianggap anomali, lalu kami melakukan membiarkan anak-anak belajar sambil mendengarkan musik, itu kira-kira dampaknya lebih positif atau negatif ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ignas. Silakan Coach. Nih ngeri-ngeri sedap pertanyaannya nih dari Pak Ignas nih ya, karena anak SMA terus terang, waduh ini susah-susah gampang ya gitu ya. Tapi saya kira intinya gini dulu Pak Ignas, yang nomor satu adalah buat kondisi tadi. Saya balik tadi ke norepinefrin sama dopamin gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Dopamin barangkali lagunya tadi kan. Jadi lagunya itu memang membuat mereka asik. Itu udah dapat satu dopamin. Taruhlah begitu. Nah, tapi Pak Ignas sebagai guru juga harus tetap memberikan instruksi yang sifatnya challenging. Jadi apakah sebuah games, apakah sebuah project ya yang bisa kita
ukur ya, kita bisa lihat bagaimana proses belajarnya anak-anak gitu. Jadi apa? Silakan anak-anak gitu ya. Ini ide terbetik di kepala saya gitu ya. Silakan anak belajar dengan musik, silakan dengan apa gitu. Tapi ini ada tugas. Nah, tolong dalam tugas ini targetnya jelas gitu ya. Desire result-nya jelas. Apa yang harus kalian achieve seperti ini, oke? Guidance-nya ini, resource-nya ini, ya misalnya. Nah ini bagus banget nih cara belajar seperti ini akan membuat mereka mental capacity mereka juga lebih cepat adult, ya lebih cepat naiknya. Kenapa? Karena ada unsur otonomi tadi kan, diberikan semacam kepercayaan, terus diberikan juga certainty, karena ada guidance-nya, ada resource-nya tahu, kemudian cara sebagai guru apa yang akan saya nilai dari kamu, dan ini akan menentukan kenaikan atau nilai kamu gitu. Jadi anak murid-murid itu clear ya, accountability-nya clear dan konsekuensinya juga clear. Nah itu sangat bagus buat otak mereka. Nah disitulah biarkan diri Pak Ignas sebagai anomali ya, karena itulah guru yang hebat adalah guru yang dianomalikan oleh murid-muridnya, karena biar muridnya merasa oh gue bisa ya gitu. Itu dia great teacher gitu. Tapi buat kita kan kita lihat improvement-nya dong. Habis itu ada ujiannya dong, ya, ada testingnya dong. Coba dong kalau gitu presentasikan apa lesson learned kamu, apa insight kamu. Wow, Pak, insya Allah Pak, itu metode Merdeka Belajar yang dibawa sama Mas Menteri Nadiem tuh sebenarnya. Jadi learning bukan based on kurikulum gitu ya, tapi learning based on project, based on problem, challenge. Itu yang akan mempercepat kognitif atau level berpikir mereka bisa naik cepat. Barangkali itu. Mohon izin ya Pak Ignas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Coach Roy. Mudah-mudahan jadi terjawab ya Pak Ignas ya, supaya tetap anak muridnya belajarnya lebih optimal lagi. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita masuk dulu ke intinya tentang gimana sih akhirnya si mental capacity ini ya Coach ya, teknik-tekniknya gitu kan, supaya ujung-ujungnya kita bisa menjaga mental health kita. Karena ini inti dari materi kita nih ya, gimana kita membangun si mental capacity ini. Silakan Coach. Saya sharing materi aja tayangan ya, biar teman-teman bisa ada gambaran visual juga ya. Boleh, Coach. Oke. Nah, jadi setelah tadi intinya ini, nah jadi kita gunakan neuro leadership Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi neuro leadership ini ya kita gunakan yang namanya kinerja otak ya. Jadi ada 3 sifat yang mau kita bangun sebagai modal membangun kapasitas mental, yaitu neuroplasticity, neurokompensasi, dan neuropruning. Neuroplasticity itu tadi kemampuan kita menciptakan ide-ide baru. Ya, for your info, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya yakin ya Allah Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah itu, sebagai pemimpin di muka bumi ini, mewakili dari Gusti Allah gitu ya, menjalankan titipannya gitu. Itu disertai dengan kinerja otak yang dahsyat. Jadi tadi otak itu ada sekitar 100 miliar neurons. Saya simpel aja gitu ya. Taruhlah 100 miliar neurons. Satu neurons bisa bikin sambungan 10.000 sampai 50.000. Taruhlah 10.000. 100 kali 10.000. 1.000 triliun. 1.000 triliun itu adalah infrastruktur dasarnya. Bisa bikin berapa komposisi kanina dari 1.000 triliun. Ibaratnya kita bisa bikin berapa password dari 1.000 triliun komponen gitu kan. Limitless Bapak Ibu. Limitless. Jadi saya banyak belajar dari beberapa peneliti-peneliti neuroscience maupun dari applied neuroscience bahwa kemampuan kita menciptakan ide baru lebih banyak daripada jumlah atom di galaksi Bima Sakti Tata Surya. And it's really. Tinggal pertanyaannya gimana kita setting tadi neurotransmitternya, chemicals-nya. Itu yang nomor 1. Dengan cara apa? Olah pikir. Jadi pikiran itu adalah interface-nya gitu. Nah, neurokompensasi itu sebenarnya sifat neuron yang punya kemampuan untuk berkompensasi. Artinya apa? Saya belajar langsung dari Prof. Taruna. Beliau mengatakan bahwa orang yang kena stroke di left hemisphere, di otak sebelah kiri, itu ternyata sel-sel otak yang mati karena stroke ya, pecah pembuluh darah dan neuron-neuronnya pada mati, itu kinerjanya dikompensasi sama otak kanan. Kan menarik ya, keren ya. Jadi sebenarnya kanan dan kiri nggak masalah gitu. Karena dua-duanya bisa mengerjakan dua bagian itu. Nah, itu kompensasi. Nah, artinya apa? Artinya kita punya kemampuan neuron-neuron kita berkompensasi dengan keadaan baru. Karena keadaan baru ini menuntut kita untuk berkompensasi, merubah semuanya gitu ya. Kalau kitanya confidence, pasti ketemu jalan. Ada, karena sifat neuronnya ada, neurokompensasi, dan ini hard evidence semua.
Dan neuropruning itu adalah kemampuan kita untuk membuang sinaps-sinaps yang udah nggak penting. Ya, nah, jadi itulah dia Bapak Ibu, dan akhirnya penting banget kita untuk selalu membuat positive change. Kenapa positif? Karena ini adalah merupakan benih dari genius innovation. Ya, misalnya lewatin aja ya. Jadi brain is how making machine. Tadi saya sudah katakan. Nah ini ya. Jadi tipsnya yang tadi saya katakan, jadi jangan lagi melihat masalah sebagai masalah, jadi ditransform menjadi tantangan. Itu yang paling gampang, ya. Coba aja ya, Bapak Ibu semua. Mulai sekarang delete kata masalah. Aduh, kok di keluarga begini ya masalahnya. Ganti. Wah, tantangan di keluarga nih. Oke. Karena mau Anda ganti nggak ganti gitu ya, tetap aja problemnya ada di situ gitu. Lebih baik kita ganti gitu. Semua deh, coba aja gitu. Semua mulai saat sekarang Anda bikin satu memori baru, jadi kata-kata masalah sudah tidak ada lagi, ganti dengan tantangan. Karena ini kuncinya di sini. Jadi pikiran merubah otak ya. Jadi ada fenomena di beberapa penelitian otak terkemuka ya, dari beberapa namanya saya lupa gitu ya, karena namanya aneh-aneh gitu. Jadi pikiran bisa merubah otak ya. Itu tadi dengan reappraise. Kalau kita memaknai masalah maka hormonnya hormon masalah. Ya kan? Yaitu kortisol. Kalau kita ngeliat tantangan, ada kombinasi norepinephrine sama dopamin. Wah, itu udah totally different, ya. Nah, hormon merubah perasaan, perasaan merubah sikap, sikap merubah hasil dari yang negatif jadi positif, dan ini akan berputar lagi. Jadi sebuah siklus. Nah, inilah proses siklus ini yang sebenarnya akhirnya membuat itu tadi hipokampus di limbic system kita jadi lebih rich, ya. Jadi ibaratnya buku-bukunya bukan buku-buku drama, Kanina, gitu ya. Buku-bukunya bukan buku-buku kesedihan, buku-buku kebingungan, tapi buku-buku dengan belajar, learning, growth mindset, gitu ya. Oke, ini ada masalah kayak gini. What can I learn? What can I do differently? Gitu ya. Dengan siapa gue perlu ngobrol ya? Gue harus membangun network dengan siapa? Gunakan itu. Waduh, justru dengan masalah ini maka makin improve, gitu ya. Nah, supaya ini saya nggak ngomong teori gitu ya, Kanina, saya izin untuk menunjukkan bahwa ini saya nih, ya, justru di masa pandemik, lihat nih, ya, itu saya tahun 2020, ya, sekarang 2021, nih teman-teman. Terjadi penyusutan ini. Nah, dan sebenarnya Kanina, sebenarnya ini bukan masalah berat badan, tapi it's about metabolism, dan salah satu esensial utama di neuro leadership dalam konteks mental capacity, Kanina, ya, itu efeknya larinya ke metabolisme. Jadi ini bukan masalah diet, bukan. Tapi yang saya justru ingin share ke teman-teman adalah it is possible. Everything is possible ketika kita bisa justru melihat pandemik ini menjadi an opportunity to do something new. Nah, apa yang membuat saya kayak begini, Kanina? Karena pada waktu vaksin pertama, Kanina, ini saya declare ya, saya melakukan pengakuan dosa. Ketika saya vaksin pertama itu di bulan Mei, ya. Tekanan darah saya 190, Kanina. Dan apa yang membuat saya sangat-sangat concern, ya, nakesnya pada waktu itu, Pak, Bapak belum bisa divaksin. Bapak harus ke ruang tunggu dulu. Untuk tenangkan dulu. Yang ada bukan makin tenang gue, Kanina. Yang ada gue makin stres. Gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah, dengan saya menggunakan pendekatan mindfulness, ya, akhirnya saya bisa balik lagi dalam 15 menit, dari 190 saya bisa ubah jadi 160, Kanina. Alhamdulillah. Dan itu memang ada risetnya. Ketika kita bisa olah nafas, kita bisa lebih konstruktif melihat ini semua, maka tekanan darah kita akan lebih turun. Jadilah vaksin lah, udah. Tapi intinya pulang saya was-was gitu. Saya nggak mau nanti divaksin kedua kali kayak begini lagi. Gitu. So akhirnya saya bikin visioning tadi. Kalau tadi dengan salah satu penanya tadi, dengan orang lain, kondisi ideal apa yang kamu mau? Nah, saya ngomong ke diri saya. Jadi saya bikin my personal vision, ya. My personal vision, tekanan darah saya 120/80 gitu ya. My body system is healthy. I am calm, saya lebih tenang, saya lebih fokus, saya menjadi lebih konstruktif dan segala macam. Ya, dan akhirnya mulai muka saya berubah, ya. Ini lihat nih, ini 2021, Maret ke Juli, ya. 2021. Dan akhirnya kayak seperti ini, ya. Jadi change is possible, Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan tadi teknik olah pikir, yaitu melalui namanya mental capacity. Jadi maksudnya apa? Jadi mental capacity sebenarnya adalah, Kanina, teman-teman semua, kita naikin level of thinking, ya. Kita meningkatkan level of thinking dari yang lower level thinking. Apa itu lower level thinking? Yaitu
gampangnya adalah we are the victim of the situation. Itu lower level thinking. Atau kalau bahasa seringnya reaktif ya, Kanina ya. Kita suka dengar tuh reacting. Jadi kita as a victim. Jadi kita cuma sekedar menerima informasi dan kita aware bahwa ada pandemik. Terus gue stres. Ya itu lower level thinking. Kita harus mulai naik. Kita hijrah dari lower level thinking ke higher level thinking. Artinya apa? Lebih kritikal. Nah, makanya tadi saya lebih kritikal. Wah, saya nggak mau lagi kayak begini, gitu ya. Saya akan gunakan nih situasi ini menjadi trigger saya. Karena salah satu trigger yang kuat untuk perubahan di otak nih, Kak Nina dan Bapak Ibu sekalian, trigger yang paling kuat tuh ancaman. Itu trigger yang paling kuat. Tapi untuk mempertahankan perubahan sampai hasilnya optimal, itu harus reward, harus imbalan. Makanya saya kombinasi. Alhamdulillah, coach saya yang membantu saya dalam proses transformasi saya ini mengatakan saya adalah one of the fastest, Kanina. Hanya dalam waktu 2 bulan, ya, less than 2 months, 1,5 bulan saya bisa berubah kayak begini, gitu. Nah, bukan karena apa-apa, itu tadi. Jadi mental capacity bisa membuat saya jadi lebih healthy, mind-nya, otomatis lari ke metabolism, ya. Tentu metabolism nanti akan dilengkapi dengan whole experience. Jadi experience juga dari makanan yang masuk, dari environment yang ada dari luar dan dari dalam. Experience itu 80%, Kak Dina, menentukan kinerja otak kita. 80% itu experiencing. Bagaimana saya merasakan outside in, inside out, dua-duanya seperti itu. So itulah dia, Kak Nina. Jadi kuncinya adalah mental capacity. Kembali lagi kepada kemampuan kita untuk meningkatkan higher level thinking. Ya, tadi dari critical, akhirnya critical jadi innovative thinking, kan Nina, lebih naik lagi. Akhirnya apa inovatifnya? Akhirnya saya menggunakan vision thinking saya tadi, vision forward saya. Pokoknya saya nggak tahu, saya bisa ketemu sama resource-resource yang saya butuhkan. Saya membayangkan itu. Nah, akhirnya dipertemukanlah semua. Karena buat otak yang penting itu adalah imagery, mental imagery. Nah, kemampuan seseorang membuat imagery di otaknya melalui pikirannya itu yang paling mahal, kan Nina. Karena itu effortnya gede. Tapi kalau udah biasa ya, seperti 56 tambah 79 135. Wah, udah biasa gitu ya. Nah, jadi itulah yang saya bangun, dan kalau saya aja bisa, pasti teman-teman semuanya bisa. Kira-kira begitu, kan Nina? Oke, baik. Terima kasih, Coach Roy. Jadi sebenarnya inti dari mental capacity sendiri adalah kita bagaimana menaikkan tadi ya level berpikir kita lagi, gitu ya. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Wendy nih, Coach. Jadi beliau ini juga mengafirmasi anaknya nih. Kalau tadi kan coach mengafirmasi dirinya gitu ya dengan kalimat-kalimat positif sehingga akhirnya bisa berubah. Ujung-ujungnya mungkin milih makanannya juga lebih bernutrisi, lebih sehat gitu kan ya. Pola hidup lebih baik. Nah, kalau Pak Wendy ini kemudian beliau ke anaknya. Jadi kayak anaknya sebelum tidur dilakukan self talk bahwa kamu anak yang soleh, kamu anak yang rajin, anak yang cerdas dan positif. Nah, itu juga bisa membantu ya coach ya. Salah satunya iya, tapi harus critical thinking-nya harus main. Gitu ya, karena bisa jadi kamu anak yang baik, kamu anak yang good, tapi kalau hanya sekedar awareness aja buat si anak gitu ya, itu tetap lower level thinking gitu. Oke, naikinnya gimana tuh coach ke anak? Diajak berdialog, apa yang membuat kamu spesial? Coba, Bapak ngasih kamu, katakan bahwa kamu itu spesial, kamu tuh luar biasa. Coba kamu ingat-ingat apa momen-momen yang buat kamu tuh kamu berhasil berhasil ngatasin masalah kamu. Suruh dia cerita gitu. Nah, pada waktu ini ayah gini-gini. Nah, itu dia ya. Nah, jadi ada dialog. Nah, dialog itulah yang menciptakan menaikkan tadi ya coach ya. Kognitif prosesnya. Jadi bukan cuma sekedar afirmasinya gitu ya. Tetapi afirmasi itu dilengkapi juga dengan critical thinking. Nah, kalau saya tadi kan udah critical thinking kan. Saya udah critical thinking, kemudian saya visionkan gitu kan. Jadi saya visionkan. Nah, itu saya bisa langsung vision gitu. Tapi kalau langsung vision tapi nggak ada critical thinking-nya gitu ya, maka akan lebih bagus kalau ada critical. Walaupun dengan cara afirmasi aja udah lumayan ya, paling nggak mungkin untuk balita gitu ya, nanti begitu makin tinggi, makin tinggi remaja kita mulai bisa ajak dia ke critical thinking gitu ya coach ya. Oke, mungkin satu penanya lagi nih coach, karena waktu kita ternyata udah dikit lagi. Ada Pak Alexander Brian, silakan Pak Alexander. Apakah masih ada Pak Alexander? Silakan Pak Alexander. Baik, selamat sore Bu Coach Roy dengan Bu Nina.
Perkenalkan teman-teman, saya Alexander, saya dari Tata Logam Lestari, produsen genteng metal dan baja ringan. Kalau saya simak dari tadi, ini sepertinya judulnya agak terbalik ya. Mungkin mental capacity untuk mental health, kalau untuk saya. Nah, dan saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita dapat selalu menaikkan level of thinking kita dari yang lower level ke critical ke inovatif sesuai dengan saran dari Coach Roy tadi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman, sehari-hari untuk kita bisa menaikkan level of thinking kita? Ya, oke, baik. Tapi ini judulnya memang mental capacity for mental health, Pak Alexander? Iya, betul. Betul. Nah, ini buat saya memang untuk saya agak terbalik. Oh, oke. Menurut saya, mental capacity kita kalau bagus, itu kita akan punya mental health yang bagus. Nah. Oke. Baik, terima kasih. Silakan, Coach Roy. Ya, sebenarnya dua-duanya bisa. Kalau di otak tuh, otak merubah pikiran, pikiran merubah otak. Dua-duanya. Dua jalur ya? Bisa vice versa, betul. Tapi, thank you. Ya, caranya sesimpel untuk menggunakan your PFC, gitu ya. Jadi artinya, Pak Alexander ya, setiap keputusan-keputusan yang Anda ambil, kalau Anda mau menjadi lebih higher level thinking, itu Anda coba maknai dari sisi improvement-nya, ya. Itu paling mudah gitu. Jadi instead of just only focus on result, ya, tidak hanya sekedar fokus on result, tetapi Pak Alexander dan bersama tim barangkali fokus juga on the effort-nya, on the strategy-nya, gitu, on the new things-nya gitu. Nah, jadi apa? Lebih banyak bertanya kepada diri kita dan kepada orang lain gitu ya, ketika suatu hasil terjadi, apakah itu hasilnya positif atau negatif gitu ya, apakah hasilnya sesuai dengan harapan atau di bawah harapan. Biasakan tidak langsung menjudge hasil itu ya. Tetapi kita bertanya, apa yang membuat hasil ini bisa seperti ini ya? Apa pembelajaran yang bisa kita dapetin? Kenapa kok hasilnya begitu buruk gitu ya? Kok kenapa kita begitu hancur saat ini? Apa yang bisa kita learn ya? Nah, kata-kata itu ya, itu adalah merupakan teknik-teknik yang bisa menstimulasi growth mindset. Karena sebenarnya paling gampang menaikkan level of thinking adalah adopting yang namanya growth mindset ya. Apa itu adopting growth mindset? Jadi growth mindset lawannya jelas fixed mindset ya. Jadi kalau fixed mindset sesuatu yang sifatnya proving. Dia ingin proving gitu. Tapi kalau growth mindset itu adalah improving ya. Jadi improve gitu. Nah, proses improvement itu adalah proses kemenangan. Jadi apapun hasilnya, kita bisa kaji dari sudut pandang improvement-nya. Walaupun gagal, lesson learn apa? Kalaupun berhasil, oke. Dari kayak begini, apa yang kemarin waktu itu kita nggak lakukan, yang sekarang udah kita mulai lakukan, jadi kita berhasil. Itulah teknik-teknik yang paling gampang untuk menaikkan level of thinking. Dan nanti sampai teknik yang paling tinggi sebenarnya wisdom. Ya, jadi level of thinking yang paling tinggi itu udah wisdom. Nah, wisdom itu nanti berhubungan dengan mindfulness, berhubungan juga dengan ketenangan gitu ya, berhubungan juga kemampuan kita secara intuitive brain ya. Nah, intuitif ini juga nanti ada biasnya gitu. Tapi kita sudah menggunakan whole brain. Jadi udah ada insula, udah bicara mengenai limbic system, kita udah bicara mengenai batang otak sampai ke saraf simpatik parasimpatik, semuanya udah menyatu, whole brain ya, whole body, dan kita akhirnya bisa menemukan berbagai insight secara instan gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena kondisi brain yang sangat tenang. Ketika brain dalam kondisi tenang sekali ya, tentram sekali, tenang sekali, itu kemampuan dia untuk menemukan solusinya tinggi banget. Ini udah diuji coba di biksu-biksu di Tibet ya. Nah, itu ada bagus tuh di Google Talks tuh, saya lupa tuh, ada seorang biksu dia memberikan yang judul bukunya The Monks That Drive Ferrari, The Monks apa tuh ya, yang driving Ferrari itu. Nah, itu ya. Jadi caranya adalah adopting growth mindset, Pak Alexander ya. Itu tips dari saya. Semoga membantu ya. Oke.
Oke, baik. Nih sebenarnya masih banyak yang nanya lewat chat nih, Coach. Tapi karena kita harus berpisah, gitu ya, waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bertanya lewat chat tidak bisa dijawab untuk saat ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan masih punya waktu dan untuk ikut bergabung lagi bersama obrol-obrol kita, jadi bisa menanyakan lagi hal yang belum sempat ditanyakan sekarang. Oke, baik, menutup perjumpaan kita nih Coach, kira-kira closing statement apa Coach? Kalau tadi kan kita udah ngobrolin ya betapa pentingnya bagi kita untuk menyadari peranan di otak kita, gitu ya, menjaga kita supaya mengaktifasi si eksekutif executive function kita ya di prefrontal cortex ini agar kita juga lebih sehat secara mental. Ya. Silakan closing statement dari Coach Roy. Pikiran merubah otak dan otak akan merubah pikiran. Artinya kita punya kendali penuh merubah struktur kimia di otak dengan mengkonstruksi pikiran-pikiran yang konstruktif. Apa itu pikiran-pikiran yang konstruktif? Adopsi growth mindset. Pola berpikir bertumbuh. Selalu ingat, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, bahwa selalu di balik cobaan, di balik masalah, selalu ada peluang. Itu yang paling penting. Karena masalah itu adalah merupakan aset. Karena the more, the biggest the problem, and we adopt growth mindset, then the biggest the opportunity means that the biggest asset that you will make. Thank you so much. Oke, terima kasih banyak Coach Roy atas closing statement-nya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di ujung acara. Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan materi, baik tadi sedikit yang saya paparkan tentang beberapa hasil riset dan juga materi dari Coach Roy. Apabila Bapak dan Ibu sudah mengisi lembaran isian dari kami gitu ya terkait dengan data Bapak dan Ibu, kemudian juga ada survei yang kami mohon Bapak Ibu juga bersedia mengisinya. Tadi juga kan disebutkan bahwa ada 3 orang nih ya yang akan mendapatkan buku. Nah, ini bukunya nih ya Bapak dan Ibu sekalian yang diterbitkan oleh Neuro Leadership Indonesia, Coach Roy sebagai penulisnya. Ini yang terbaru ada The Brain Based Coaching, kemudian Neuro Leadership in Action, dan juga Hack the Brain for Happiness. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang nanti belum beruntung, bisa nih beli bukunya gitu ya Coach Roy ya. Kalau penasaran, aduh gimana nih nge-hack otak kita biar lebih happy, gimana tentang brain based coaching, bisa juga. Nah, untuk yang terbaik bisa disebutkan sekarang nggak Pak Arif? Pak Arif Rahman? Pocel? Untuk yang 3 terpilih bisa disebutkan sekarang atau di Japri? Boleh Bu, boleh disebutkan. Sudah saya japri juga. Oh, sudah di Japri. Ini jadi dipilih dari pertanyaan-pertanyaannya ya, Coach ya. Yang pertama ada Ibu Komang ya, tadi sebagai penanya pertama gitu ya, yang langsung menularkan antusiasme juga buat yang lain-lainnya gitu ya, untuk kemudian bertanya lagi. Kemudian ada Ibu Ismaya Sari ya, yang mendapatkan buku berikutnya. Dan terakhir ada Pak Guru kita, Pak Ignas Suryadi. Itu 3 orang yang congratulations hadiah buku dari Coach Roy. Yang lainnya, nah, kalau mau buku silakan ya, langsung mencari ke Neuro Leadership Indonesia. Oke. Selamat Bapak dan Ibu sekalian yang mendapatkan hadiah, dan Bapak Ibu sekalian yang lain, terima kasih banyak atas partisipasinya di bincang-bincang kita sore ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, ada manfaatnya bagi kita untuk semakin menjaga kesehatan mental kita di era pandemi ini. Kita nggak jadi victim gitu ya, Coach ya, tadi ya, nggak punya mental victim dengan berpikir bahwa aduh gua stres nih pandemi gitu ya, tapi kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik bahkan di tengah pandemic burnout ini.
Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan yang saya sampaikan sebagai pemandu acara. Saya Nina Maharsi Anindya-Jati undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, silakan mengisi untuk feedback ini, Bapak Ibu. Ya, untuk meningkatkan kualitas kami, ini ada lembar feedback yang silakan diisi. Bapak Ibu bisa memindai QR code yang ada di layar ini. Dan kemudian juga ada survei yang akan kami minta. Nanti setelah Bapak dan Ibu mengisi, maka Bapak dan Ibu bisa mendapatkan materi perbincangan kita sore ini. Setelah mengisi feedbacknya, nanti Bapak dan Ibu bisa menunggu beberapa saat. Jangan ditutup dulu jendela browser Bapak Ibu, ya, karena akan diarahkan ke Google Drive untuk mengunduh materi. Oke, itu saja mungkin pengumumannya untuk terkait feedback dan juga survei dan untuk mendapatkan materi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sampai berjumpa di lain kesempatan.